walaupun kita udah hampir 3 tahun di sini, tapi kita nggak suka sama makanan Turki, nggak terbiasa. Kita tetap setiap harinya ya ala-ala Indonesia, pakai nasi terus pakai sambal. Ini harus wajib pakai sambal, pakai yang pedas-pedas itu wajib kita. Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome back to It's Me, Umi. Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau bikin video spill perbedaan harga sewa apartemen di Istanbul bagian Eropa dan Istanbul bagian Asia. Jadi yang kalian ketahui atau mungkin yang baru tahu kalau Istanbul itu dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Istanbul bagian Eropa dan Istanbul bagian Asia yang dipisahkan oleh Selat Bosporus. Nah, selat inilah yang memisahkan Istanbul bagian Asia dan sebagian Istanbul bagian Eropa, gitu guys. Nah, jadi aku mau spill rumah dan juga harganya. Yang mau aku spill itu rumahnya Mbak Sari yang ada di Kadıköy. Kadıköy itu wilayahnya Istanbul bagian Asia. Nanti aku spill dengan harga segitu dan itu flatnya ada apa aja di dalamnya gitu ya. Dan juga aku mau spill rumah aku yang di Bağcılar. Bağcılar itu Istanbul, wilayahnya Istanbul bagian Eropa. Oke guys, sekarang aku udah di rumahnya Mbak Sari, apartemennya Mbak Sari. Ini Istanbul bagian Asia, itu wilayahnya di Kadıköy. Oke guys, aku mau spill di dalamnya itu berupa apa aja gitu. Kita kunci dulu, pintunya kunci dulu biar nggak ada yang masuk. Satu, dapur. Ini dapurnya. Untuk dapurnya itu ada untuk lemari-lemari gitu juga. Terus ini sininya, terus ini lemari-lemarinya kecil. Satu ruang tamu atau salon. Oke, ini salon ruang tamu. Maaf ya ini agak berantakan karena Mbak Sari juga seperti yang kalian tahu, Mbak Sari baru pindah dan masih benar-benar kosongan. Jadi belinya yang perlu dulu aja. Dan satu toilet bersama dengan kamar mandi guys. Nih, ini kamar mandinya dan ini toiletnya. Ini oke. Udah itu dua kamar. Satunya kamar kecil. Ini kamar kecil. Oke, ini jendelanya. Ini kamar. Oke. Satu kamar utama. Ini tentunya ini kamarnya Mbak Sari. Ini kamar utamanya guys. Agak lumayan besar kalau yang ini. Dan ini ada balkonnya. Ini balkonnya. Nih, balkonnya. Oke. Ini pemanasnya. Ini pemanas ruangan, pemanas air juga namanya. Itu kombi. Oke, take care guys. Bye bye. Oke guys, itu dia untuk rumah ukuran ini di Kadıköy. Dua kamar, satu toilet dan kamar mandi, dan satu dapur, satu salon. Ini untuk harganya itu 17.000 TL. 17 TL itu berapa? 17 TL kalau dirupiahin sekarang karena kurs lira lagi rendah, lebih tinggian rupiah, dan satu telenya itu cuma 500 perak. Jadi kalau dirupiahin tuh sekitar 8,5 juta untuk ukuran satu apartemen di Kadıköy. Sekarang aku mau nunjukin rumahku yang di Bağcılar guys. Bağcılar itu
Istanbul bagian Eropa. Tara, ini rumahku. Hoş geldin, selamat datang di rumahku. Peralatan tempur Debbie. Rumahku itu jadi ada satu kamar mandi dan satu toilet. Jadi satu ini. Aku tunjukin, ini kamar mandinya dan toiletnya. Satu ruangan. Terus satu dapur. Nih satu dapur. Di dapur kita di sini. Tadi aku habis masak guys nih. Belum dicuci piringnya sama Debbie. Karena biasanya tugasnya yang bersih-bersih itu Debbie, aku tugasnya masak. Jadi kalau habis masak, aku tumpukin aja nanti diberesin sama Debbie. Nah, ini dia dapur aku. Lumayan kecil ya kalau dapur. Terus ini normalnya itu 2 kamar, 1 ruang tamu. Tapi kita nggak gunain ruang tamu, kita gunain semua untuk kamar. Jadi ini kamarnya Debbie sendiri. Ini kamarnya Debbie. Rapi banget kan? Debbie tuh luar biasa kalau soal kebersihan guys. Rapi banget, super rapi. Dan ada balkonnya. Balkon itu kayak apa ya, di kita tuh aku juga kurang tahu bahasa Indonesia balkon tuh apa. Nih. Biasanya habis nyuci baju di jemurnya di sini. Nah, ini juga ada jemuran juga di sini guys. Cuman karena sekarang lagi musim dingin kan ya, jadi nggak gunain itu. Biasanya sih gunain ini, kadang di sini terus kadang di dalam juga dijemurnya. Kasurnya Debbie besar banget kan. Dia sukanya yang besar-besar soalnya. Luar biasa Debbie, rapi banget. Ini semuanya yang ngebersihin tuh Debbie guys. Karena itu nggak suka kotor-kotoran. Nah, ini satunya ini kamar aku tentunya. Kamar Tatara. Mau lihat kamar aku? Ah, ini dia. Ini kamar aku sama. Cantik kan kamar aku? Aku sukanya yang cantik-cantik gini guys, yang unik-unik gimana gitu. Berkarakter-karakter. Nah, terus ini ceritanya tuh mau aku buat ala-ala studio kayak gitulah pokoknya. Kamu untuk ngedit terus bikin video ini. Tapi belum sepenuhnya jadi guys. Masih belum separuh, ini masih seperempatnya. Belum jadi. Karena masih perlu modal ya. Beli ini, beli itu gitu. Dekorasin segala macamnya. Gitu guys. Nah, yang ini normalnya itu untuk ruang tamu, tapi kita nggak pakai ruang tamu. Jadi ini kamar kita gunain lagi kamar ini, kamarnya Mbak Umay di sini sama Bu Nani. Jadi satu kamar ini tuh 2 orang ditempatinya. Kalau aku sendiri dan Debbie sendiri. Itu dia guys. Nah, untuk di Bajelar Medan ini, di Bajelar di bagian Eropa ini, untuk harga rumah ini 1 bulannya itu 12.000 guys. 12.000. Lebih murah dari yang kemarin di Kadikoy. Nah, jadi guys, untuk kesimpulannya ternyata harga sewa apartemen antara Istanbul bagian Asia dan Istanbul bagian Eropa itu lebih tinggi di Istanbul bagian Asia. Walaupun kayak Eropa itu identik dengan yang mahal-mahal ya. Tapi ternyata harga rumah emang lebih tinggi itu di bagian Asia. Terutama di area-area kayak Kadikoy. Kadikoy itu kayak memang turis area dan itu wajar kalau misalnya harganya lebih tinggi daripada Bajelar. Bajelar itu di Eropa, cuman dia bukan turis area, kayak wilayah biasa gitu. Jadinya lebih rendah ketimbang di Kadikoy. Kadikoy itu memang kayak area strategis juga dan memang tempatnya gitu. Tempatnya para turis-turis kalau mau liburan ke Istanbul itu guys. Karena harga sewa apartemen di Kadikoy itu paling murah memang 17.000. Itu juga kalau misalnya dapat 17 juta itu udah untung banget.
rata-rata di sana tuh kemarin aku lihat tuh rata-ratanya 23.000, terus 20.000, 21, sekitar 20-an ke atas gitu. Kemarin Mbak Sari dapat itu 17.000 asli, dari harga normalnya bukan segitu aslinya. Dari harga iklannya itu 18.500. Terus aku negosiasi sama emlaknya negosiasi ke FSHB-nya, dapatlah 17.000 itu. Dan itu untuk ukuran 2+1. Nah, di Kadeko juga untuk ukuran apartemen 2+1 itu dengan harga segitu udah termasuk paling murah. Paling murah karena kalau 2+1 itu rata-rata yang tadi 20-an ke atas itu. Ada juga yang kemarin aku ditawarin tapi di bodrum cut. Bodrum cut itu tuh di lantai bawah, di rumah lantai bawah. Dan itu harganya tuh 15.000, dan itu juga cuma 1+1. Itu di Kadikoi 15.000 di lantai bawah tanah, dan itu pun cuma 1+1. Jadi yang Mbak Sari itu dapat 2+1 dengan harga 17.000, dan itu di lantai 1 itu tuh termasuk udah murah banget di sana. Nah, kalau di Bajelar untuk harga, misalnya untuk harga 17.000 itu udah dapet rumah yang kayak lux gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan di Kadikoi dan rumah aku di Bajelair ini, rumah aku kan harganya 12.000 kan, 2+1, dan ukuran juga besar-besar semua, gede-gede banget. Nah, ini kalau di Kadikoi ini udah mau 20.000-an guys. Nah, untuk harga rumah aku itu di Bajelar dengan harga 12.000 itu, kalau sekarang karena kan UMR Istanbul udah tinggi ya. Nah, udah tinggi. Mungkin kalau misalnya neken kontrak yang sekarang nggak ada lagi yang harga 12.000. Paling murah sekarang 15.000 di daerah sini. Daerah Bajelar ini juga. Nah, karena aku neken kontraknya tahun kemarin, jadi harga lama. Terus itu berlaku untuk 1 tahun. Jadi MSIB ini karena udah ada Kirasus Lemis itu, MSIB nggak bisa asal naikin harga rumah gitu, harga sewa gitu. Berlakunya untuk 1 tahun. Nanti kalau misalnya kontrak udah habis, nanti diperbarui lagi. Mungkin untuk tahun depan juga itu bisa lebih tinggi lagi untuk harga rumah aku ini. Dan sama dengan Mbak Sari. Mbak Sari juga untuk 1 tahun ke depan harganya bakal berubah lagi, tergantung SIB-nya mau nentuin berapa gitu. Jadi di sini setiap tahunnya pasti diperbarui guys, karena kan setiap tahunnya UMR juga berubah. Semakin UMR tinggi, harga rumah juga semakin tinggi gitu. Tapi untuk di Bajelar ini, walaupun setinggi-tingginya nggak bakal sampai tinggi banget kayak di Kadiko ya. Karena di Kadiko itu memang bener-bener untuk orang-orang elit, ibaratkan lux semua, pokoknya mahal. Dari untuk biaya hidup di Kadiko juga lebih tinggi daripada di Bajelar guys. Walaupun di Bajelar itu di bagian Eropa. Kan kalau Eropa identik dengan harga dengan yang mahal-mahal, tinggi-tinggi gitu kan ya. Nah, ternyata enggak. Di Kadiko di bagian Asia malah yang lebih tinggi. Tinggi banget. Nah, untuk kehidupannya juga aku lupa mau bahas kehidupan. Enak di mana sih di bagian Asia apa di Eropa? Itu tergantung ya guys ya, tergantung. Di Bajelar di wilayah aku ini, aku lebih suka di sini ketimbang di sana. Aku pernah tinggal di Cekmeko setahun yang lalu itu kan guys. Udah pernah di sana, terus kerja di sana. Dan pertamanya aku senang di sana karena aku di sana lebih kayak lebih sepi, terus lebih kayak lebih tenang gitu. Pertamanya awal-awal dulu aku ada juga di video sebelumnya, awal dulu aku pindah ke Cekmeko itu aku suka karena kayak tenang aja gitu, nggak kayak di sini rame banget kayak 24 jam tuh. Di Bajaran tuh rame, itu di Bajaran di Gunes itu rame banget, super duper rame, yang itu membuat aku bosen pas sebelum-sebelumnya.
Terus aku memutuskan untuk pindah ke Cekmekoy, dan pas baru-baru di Cekmekoy itu, wah enak, tenang gitu, kayak sunyi, nggak kayak di sini berisik dan terlalu rame gitu kan. Aku juga ada bahas juga kan, dan udah lama-lamaan di sana ternyata aku nggak suka kesepian, sepi-sepi gitu tuh nggak suka, buat aku bosen gitu. Malah aku pas aku balik lagi ke Bajelar, terus dengan suasana yang kembali lagi rame, aku malah lebih bersemangat gitu, banyak energi juga gitu, ketimbang aku tinggal kemarin di Cekmekoy. Demi aku malah lebih prefernya, ternyata aku sukanya di sini bukan di Cekmekoy. Kemarin aku pas datang awal-awal ke Cekmekoy itu kayak cuman mengalihkan gitu, karena aku bosen gitu. Aku mau mencari mencari suasana baru, dan aku dapet. Aku kira aku lebih senang di sana, ternyata enggak. Aku malah lebih senang di sini. Buktinya aku balik lagi ke Bajelar dengan suasana yang sama. Dan untuk kerjaan juga, kalau untuk kerjaan aku semuanya oke. Aku nggak ada masalah soal kerjaan. Dari mulai aku kerja di teks oh ya nggak, aku di tekstil aku kurang oke, karena tekstil berdiri berdiri terus, terlalu capek, terus ustaznya galak cerewet. Itu di tekstil aku nggak suka, cuma sebulan aku di sana. Terus kalau untuk di aluminium aku pernah kan kerja di aluminium di Cekmekoy, oke banget. Aku belajar banget semuanya, aku bisa, aku oke banget lah soalnya kalau soal kerjaan. Apalagi kalau kerjanya sekarang juga, sekarang kan aku kembali ke pabrik yang pertama dulu aku kerja kan, jadi gampang apa, nggak perlu beradaptasi lagi, dan aku memang suka kerjaan di sini gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk soal kerjaan di Istanbul tuh, aku kayak nggak pilih-pilih sih, kayak memang semuanya enak. Aku mudah beradaptasi dengan segala pekerjaan gitu. Cuman untuk kehidupan enak di Bajelar, kalau menurut aku enak di bagian Eropa ini, kemana-mana juga deket. Terus gak takut kalau misalnya pulang agak malam tuh kan rame kan, cuman ya harus lebih berhati-hati ya guys. Oke, nanti aku bahas lagi di next video tentang kerja di Turki, hidup di Turki itu rekomendasi apa enggak sih. Nanti aku bahas lagi di next video ya guys. Oke, bye bye.